Tekstil, kembali lagi di channel BMKM Politekstil Bandung, kembali lagi di acara podcast UKM. Di sini saya bersama Ketua Umum dari Unit Taekwondo Tekstil. Mungkin dari Kang Chandra bisa kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Dipura dari Kimia Tekstil angkatan 2019. Kebetulan sekarang saya menjabat menjadi Ketua Unit Taekwondo Tekstil periode 2021. Terima kasih. Oke. Nah, ini berarti Unit Taekwondo Tekstil singkatannya UTT nih, Kang? Betul. UTT. Jadi Unit Taekwondo Tekstil biar gak panjang-panjang gitu disingkat UTT. UTT. Oke. Nah, mungkin teman-teman sekalian belum pada tahu nih, Kang, UTT ini apa sebenarnya di UKM apa gitu di Politekstil Bandung nih. Mungkin bisa jelasin, Kang, ke teman-teman, Kang. Oke, baik buat teman-teman yang sekiranya baru mendengar gitu mengenai UTT. Jadi UTT itu adalah salah satu UKM yang bergerak di bidang olahraga, tepatnya di olahraga bela diri. Jadi kita itu mempelajari mengenai bela diri taekwondo. Kalau untuk taekwondo itu mungkin teman-teman mungkin udah familiar ya. Jadi kita itu lebih banyak menggunakan kaki sebagai tumpuan gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih tangan bergerak gitu. Iya. Kan gitu sih secara singkat. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar sendiri nih penjelasan singkat tentang UTT di Politekstil Bandung itu apa sih, UKM apa gitu ya. Nah, mungkin kalau kita udah kenal gitu, Kang, kita juga tahu dong kapan berdirinya, terus sejarah singkatnya lah gitu, Kang. UTT ini bisa ada di Politekstil Bandung tuh gimana ceritanya deh? Oke, kalau untuk sejarahnya lumayan cukup panjang ya. Ya, apa-apa. Diringkas aja ya. Oke, boleh. Sebenarnya dari tahun 80-an itu udah ada. Tapi waktu itu bukan unit taekwondo tekstil namanya. Saya lupa apa namanya, pokoknya masih taekwondo lah. Kemudian baru pada 2005 dirintis kembali oleh Kang Wanda Sejarwana dan Kang Bandar. Pada 2005 dirintis kembali. Kemudian setahun setelahnya baru diresmikan menjadi salah satu UKM di Politeknik STTT Bandung. Berarti dari 2006 nih, Kang, UTT-nya ada? Iya, betul. Di 2006 diresmikannya, lebih tepatnya 11 September 2006 oleh BEM diresmikan. Oke. Nah, tadi itu sejarahnya. Berarti awalnya nih dari Kang siapa tadi? Dari Kang Wanda Sujarwana dan Kang Bandar. Itu berarti itu teman-teman untuk pendiri Taekwondo Tekstil ya, unit Taekwondo Tekstil. Betul, dirintis kembali gitu. Ya. Oke. Nah, Kang, di Taekwondo itu kan ada namanya tendangan-tendangan lah ya kan. Ya, betul. Ibarat kan Taekwondo ini Taekwondo kalau nggak salah. Ya. Itu oke. Nah, itu berarti diambil dari bahasa Korea. Ya, betul. Korea. Nah, kalau Taekwondo itu kan tendangan apa aja sih? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman nih, tendangan apa aja. Kalau untuk tendangannya sendiri sih banyak ya, tipe-tipenya maksudnya. Entah itu targetnya mau kemana, ke badan, ke kepala gitu. Tapi mungkin sebagai dasarnya itu kita ada paling awal mempelajari itu biasanya apchagi. Jadi apchagi itu tendangan menggunakan kaki depan gitu. Jadi lurus ke depan si itunya. Kemudian ada dolyochagi yang menggunakan lebih ke punggung kaki. Jadi diangkat dulu kemudian agak menyerong gitu. Oke. Agak susah ya kalau diperhatikan, mungkin juga. Kemudian ada yopchagi, tendangan menggunakan pisau kaki gitu. Jadi pinggirannya. Oke. Mungkin itu aja sih kalau buat yang dasarnya. Soalnya kalau masih banyak gitu sampai ke level-level selanjutnya tuh saya juga belum begitu paham gitu, karena saya juga belum terlalu ahli gitu. Soalnya kan aku dulu misalnya nih kan, aku kan dulu ikut taekwondo nih. Di daerahku ikut taekwondo. Nah, misalnya mau ngelanjutin nih ke Politeknik Bandung tuh gimana tuh, Kang? Bisa nggak kira-kira? Oke, bisa banget. Jadi kebetulan teman-teman yang lain juga yang seangkatan sama aku gitu ya, 2019 tuh beberapa ada yang bahkan udah sabuk hitam, udah ada yang sabuk hitamnya juga udah dan 2 gitu. Mereka lanjutin aja. Kalau misalnya yang dari awal dari sabuk putih atau belum pernah belajar pun bisa gitu, karena aku juga dari sabuk putih kebetulan. Ya, jadi emang terbuka banget sih kita buat itu. Soalnya kemarin aku sempat ikut taekwondo nih, Kang. Udah sampai sabuk kuning gitu kan, cuman mau ngelanjut, cuman di sini tuh kayak ya udah fokus kuliah gitu. Makanya tadi ya sedikit banyak tahu lah gitu tentang tendangan. Ada Dwi Chagi kalau nggak salah. Dwi Chagi. Kalau pukulan tuh Jirugi ya. Itu
gitu teman-teman. Nah itu mungkin tadi jenis-jenis tendangan kayaknya Iya. ya. Nah mungkin di sini karakteristik apa gitu Kang yang bikin UTT ini beda gitu di kampus, di UKM sama UKM lain tuh, karakteristik khususnya apa gini? Yang membedakan kira-kira apa ya? Apa dari sistem keorganisasiannya gitu, dari Kalau keluargaannya? oke oke. Kalau dari keorganisasian mungkin nggak jauh beda sama UKM yang lain Hmm. ya. Tapi karena kita bisa dibilangnya cukup lama gitu, jadi punya Hmm. kita alumninya cukup jauh. Nah dari situ mungkin keluarganya erat gitu. Jadi Hmm. dari alumni yang pertama pun kadang kita masih suka berhubungan baik gitu. Hmm. Terakhir itu kemarin gathering meskipun via online, tapi banyak yang bisa hadir gitu. Mereka memberi saran, memberi motivasi gitu, berterima kasih juga kepada kita pengurus karena masih bersedia melanjutkan sampai sekarang gitu. Hmm. Ya sampai maksudnya mereka yang mendirikan merasa bangga gitu bahwa sampai saat ini tuh masih berjaya gitu unit ekonomi tekstil. Oke oke. Berarti selain kita diajar olahraga, berarti ada organisasi sama kekeluargaannya juga nih Kang di UTT ini. Iya betul banget. Jadi Oke. istilahnya dapat 2 poin lah, nggak Ah hanya ya iya. bela diri tapi kita juga berorganisasi kan. Hmm. Sama mungkin nanti koneksi juga Ya karena dapat relasi lah gitu. relasi ya, karena sering banget di grup alumni kita tuh kayak share-share loker gitu kan, lowongan Hmm. kerja tuh, jadi dari situ juga jadi secara nggak langsung nambah lah kita relasi dan juga pengetahuan tentang dunia kerja, biasanya sharing-sharing juga kayak gitu. Oke oke. Nah kalau boleh tahu kan Kang, kemarin Kang Chandra ini waktu mendaftar di Taekwondo, unit Taekwondo Tekstil itu di tahun 2019 ya Kak? Betul. Waktu masih maba ya? Iya Masih betul. botak-botak ya kan? Masih Batak. Sekarang ngejalanin di kepengurusan 2021. Iya. Oke. Nah kan kemarin itu kan di 2019 tuh COVID-19 belum Nah nyerang ya kan? iya. Belum nyerang Indonesia lah ibaratnya, masih Iya. jadi perbincangan gitu, belum jadi pandemi. Nah sekarang kan Kang di 2021 COVID-19 ini udah jadi pandemi di dunia bahkan. Iya Nah betul. otomatis ada perbedaan dong ngurus di offline sama ngurus di online gitu Kang. Nah itu kira-kira apa tuh Kang perbedaannya, sama kalau misalnya ada kendala terus apa solusi dari kendala itu Kang? Kalau dibilang beda sih beda banget ya, Ah. 180 derajat beda. Dari yang awalnya kita rutin seminggu 2 kali latihan, misalnya hari Hmm. Senin sama Sabtu. Nah setelah pandemi itu kan los aja, nggak ada, Ah. semua anggota kita pulang kampung kebanyakan kan, bukan Oke. dari Bandung. Kita nggak bisa istilahnya latihan gitu kan. Harus ngumpulin orang, kemudian kegiatan di kampus juga kan nggak boleh ada kegiatan Iya. di kampus. Nah itu sih yang paling sulit. Jadi kemarin-kemarin tuh kita masih gimana ya, trial dan error gitulah, kita Hmm. coba-coba gimana solusi yang terbaik, gimana juga dibuat keorganisasiannya juga. Kalau buat keorganisasian sih alhamdulillah nggak ada kendala kalau Ya, yang kemarin-kemarin itu. Cuman kalau untuk taekwondonya itu sendiri kan agak susah gitu, hmm. kayak Untuk gimana ya, latihannya ya gitu. kayak latihannya. Jadi kita lebih ke mengasah fisik aja gitu, kayak kita Hmm. buat tugas misalnya kamu harus lari 12 menit, kemudian push up, sit up dan lain-lain gitu. Hmm. Kemudian di video sebagai bukti. Iya. Itu masih bisa kita lakukan. Cuman untuk teknik-tekniknya itu mungkin masih kurang gitu. Hmm. Sehingga waktu kemarin pergantian pengurus kita cobalah diskusi sama pelatih utama kita yang kebetulan menjadi mengurus juga di KONI Kota Bandung. Yorkoni. Ya, Oke oke. kemudian bagaimana sih caranya, apakah bisa kalau diselenggarakan secara Online. online gitu. Kemudian bisa-bisa aja mungkin secara teknik gitu, kita perlihatkan tekniknya kayak gimana, kemudian nanti kalian videokan. Hmm. Nah dari situlah kita akhirnya menyewa pelatih lah istilahnya. Iya. Dari pelatih tersebut kita belajar, diajarin dulu, kemudian diberi tugas, tugasnya di video ya. Tugasnya kayak dari awal banget gimana Hmm. cara salam, kemudian cara menangkis, cara pukulan, cara tendangan juga. Nah jadi dari situ sih udah mulai kebayang gitu, kalaupun misalnya pandemi berlanjut lagi, Hmm. kita udah punya setelannya itu udah tetap gitu, Hmm. kayak gitu paling gitu sih. Oke oke. Nah berarti kalau kegiatannya lebih dimatengin di individualnya dulu berarti. Nah iya betul.
Oke. Kita juga harus bisa fleksibel ya kan, Nah, walaupun ya. ya kondisinya lagi kayak gini, kita juga harus bisa fleksibel gitu. Oke. Nah, tadi kan ada kegiatan-kegiatan pastinya waktu di online maupun di offline nih. Ya. Ya kan? Nah, selama online nih, Kang. Selama masa kepemimpinan Kang Chandra nih. Itu kegiatan apa aja sih Kang yang udah dilaksanain sama kedepannya itu mau ngelaksanain apa nih? Oke, kalau secara selama online tuh Hmm, dari awal saya ngejabat tuh paling kayak gathering gitu kan, gathering gathering. biasanya itu udah berupa makrab, tapi karena makrab kan biasanya harus ngumpul dulu, Mm-mm. sementara banyak pengurus kita tuh dari daerah luar Bandung, jadi nggak mungkin untuk mengumpulkan itu semua. Jadi apalagi waktu itu belum vaksin ya, Ya belum masih vaksin. banyak yang belum vaksin. Kemudian kita siasati menggunakan Google Meet. Alhamdulillah banyak yang bisa hadir, yang biasanya nggak bisa hadir juga karena sibuk, karena Ya. kesibukan, akhirnya bisa hadir juga gitu. Memberikan gimana, bertukar kabar Mm-mm. kayak gitu-gitu sih. Kemudian yang selanjutnya kita itu masih ini merencanakan buat acara pengukuhan. Pengukuhan. Ya, Oke. pengukuhan dan pelantikan itu sih PR kita ke depannya gimana caranya. Sebenarnya tahun kemarin udah pernah dilakukan pengukuhan dan pelantikan secara online, Ya. dan sekarang pun kemungkinan besar masih online karena Mm. si izinnya saya kurang tahu juga gimana ya. Iya. Kalaupun secara online, dari yang kemarin-kemarin mungkin kita perbaiki lagi, misalnya ada yang kurang kita tambahin lagi apa-apanya, biar esensi dari pengukuhan itu nggak hilang gitu, tetap gitu Mm. mereka merasakan terasa dikukuhkan dan merasa jadi anggota UTT seutuhnya gitu. Nah, di pengukuhan tuh ngapain aja tuh Kang biasanya Kang? Kalau pengukuhan tuh biasanya kalau kita bicara offline ya, Ya. kayak apa aja ditanya gitu, ditanya kayak materi apa aja yang pernah diajarkan selama mentoring gitu kan. Mm. Kemudian tentang materi taekwondonya, tentang materi keorganisasiannya, Mm-mm. seperti gitulah. Kemudian mulai dari daftar hadir, absen gitu, kayak diperiksa gitu Mm-mm. seberapa aktif sih kalian gitu selama masih menjadi calon anggota. Mm-mm. Kemudian di review lah gitu. Ya paling gitu sih kalau sekarang. Sekarang juga sama, cuman perbedaannya di online gitu Ah, ya, di Google Meet. Kalau yang biasanya kita kan ketemu di langsung. gunung ya, ketemu langsung di gunung di mana gitu kan, yang lebih suasananya alam gitu, Mm-mm. malam-malam ya, dari malam sampai subuh. Kalau sekarang sih kita menyesuaikan aja ya, Ah, jadi lewat Google Meet misalnya dari pagi sampai malam kayak gitu sih paling. oke. Nah, Kang, kan biasanya apa setiap bela diri itu ada kenaikan sabuk nih, Kang. Iya betul. Nah, selama online nih gimana tuh Kang untuk kenaikan sabuknya nih? Oke, untuk kenaikan sabuk ini kita sih masih bisa menyelenggarakan untuk Hmm. teman-teman yang emang berlokasinya di Bandung. Oke. Yang di Bandung silahkan datang, misalnya daftar ke kita, nanti biasanya tuh di Gorkoni gitu. Mm-mm, di luar koni. Ya langsung kita sebelumnya ya latihan dulu lah kayak biasa, kemudian ujian kenaikan sabuk ya bisa dilaksanakan gitu. Kalau misalnya yang di luar mungkin agak susah ya. Iya. Tapi waktu itu sih sebenarnya waktu awal corona itu pernah diselenggarakan ujian kenaikan sabuk secara online gitu. Wah, Wah, itu berarti on cam tuh, Kang? iya kayak gitu. Kalau Oke, nggak oke, salah oke. on cam, nggak tahu mengirimkan video ya. Saya Hmm. juga dengar-dengar dari teman-teman yang lain kayak gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama sih, mungkin Hmm. kayak kurang kerasa juga Iya. sama dari taekwondo yang ini juga. Mm. Nah, kalau kenaikan sabuk itu emang dari awal tuh sabuk apa gitu, Kang? Sampai paling atas tuh sabuk apa aja gitu? Oh, dari awal tuh kan kita pertama masuk putih, Nah, putih. kemudian naik ke kuning. Mm-mm. Nanti ada kuning strip, kemudian hijau, ke hijau, nanti hijau strip, ke Biru. biru, udah biru, merah, merah ke hitam. Nah, di hitam Mm. kan ada beberapa tingkatan lagi. Berarti intinya tuh paling tinggi tuh di hitam berarti Di ini ya? hitam ya Sama paling betul, rendahnya di putih. di putih. Oke. Nah, tadi kan kita kan udah tahu nih kegiatannya selama pandemi nih. Ya, Pasti ada bidang-bidangnya dong yang menyelenggarakan itu. Nah, ya. kalau boleh tahu Kang, ada bidang-bidang apa aja sih Kang di UTT sendiri nih? Kalau di UTT sendiri kan Hmm. kemarin waktu biasanya tuh untuk bidangnya itu ya, Iya, bidangnya. ada 5. Kita ada
5 tuh pengembangan organisasi, Mm-mm. kemudian ofisial, logistik, danus, eh, dan satu lagi tuh aduh saya lupa lagi. Ada humas mungkin. Eh, bentar, pengembangan organisasi, Mm-mm. logistik, kemudian aduh Sok dikat dulu. waduh ditanya gini bingung enggak sama sekretaris yang bendahara enggak ya? Nggak usah. Paling di apa ya, tugas-tugasnya aja per bidangnya. Ngapain aja gitu. Oke, Oke. terus nanti Kalau prestasi ada kan? Ntar biar ditanyain juga. oh ada Oke. pelatihan. Oke Aman? aman organisasi logistik gitu. Iya, oke. Oke, jadi kan tadi kan udah ada kegiatan nih selama pandemi online ini ngapain aja gitu ya. Betul, Mungkin di balik kegiatan-kegiatan dilakuin pasti ada bidang-bidang yang menyelenggarakannya nih. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu nih Kang, apa-apa aja bidang yang ada di UTT nih? Kalau untuk di UTT sendiri Hmm. bidangnya itu ada 5 kan ya Ah, awalnya. Ada bidang pengembangan organisasi, ada bidang logistik, ada bidang kepelatihan, mm-mm. kemudian ada bidang ofisial dan bidang dana usaha ada 5. Tapi ketika kita kepengurusan yang sekarang tuh Ah, kita coba pangkas menjadi 3 biar mm-mm. lebih ini efektif lah istilahnya. Nah jadi yang dipangkas itu kan untuk pengembangan organisasi masih tetap pengembangan organisasi Ya. satu bidang. Kemudian untuk logistik dan logistik kemana sih pelatihan oh kemudian untuk kepelatihan dan logistik kita gabung jadi satu Mm-mm. dan danus serta ofisial kita gabung juga jadi satu. Mm. Berharapnya itu kan lebih efektif Iya, gitu lebih ya. efisien. Iya. Soalnya juga nggak mungkin juga kita danusan gitu selama Iya. pandemi. Nah Orang-orangnya itu. juga nggak ada di Bandung gitu ya. Nah iya untuk Oh, menyiasati itu. iya, iya. Oke, boleh. Nah, itu kan udah ada bidang-bidangnya ya, sama ya pembagian tugasnya kalian paham lah. Misal kalau logistik itu kan digabung tadi sama bidang kepelatihan nih Kang. Iya. Nah, oke, sama kalau danus digabung sama ofisial. Danus Iya, sama iya ofisial. betul. Benar. Oke, nah mungkin kalau kepelatihan itu ya kayak biasa yang ngatur jadwal latihan, materi-materi Betul. latihan gitu mungkin. Koordinasi sama pelatih Heeh. gitu. Oh, berarti di UTT sendiri ada pelatih tetapnya ini? Ada pelatih utamanya sih ada pelatih utamanya tapi Hmm. pelatih biasanya yang misalnya ngelatih kita tuh beda-beda gitu. Oke, Tapi oke. pelatih utamanya tetap satu. Hmm. Oke, berarti selain di UTT ini berarti bergabung sama yang di cabang Bandung, Kang? Taekwondo cabang Bandung. Iya betul. Kita sama taekwondo Cabang Bandung. Oke. kebetulan pelatih utamanya juga pengurus cabang Kota Bandung gitu. Jadi Hmm. Oke. Nah, paling ini sih Kang, ada nggak harapan dari Kang Chandra nih untuk teman-teman pengurus UTT sama untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang bukan anggota UTT nih? Ada nggak Kang harapannya? kalau untuk pengurus pertama-tama Iya, ya. pengurus, untuk Untuk pengurus pengurus terlebih dahulu. sih semoga tetap semangat terus ya meskipun banyak kesulitan, banyak istilahnya beda lah dengan ketika offline. Koordinasi jadi agak susah, jadi kita kadang agak merenggang juga karena jarang ketemu. Nah harapannya sih kedepannya tetap semangat, tetap jaga kekompakan, tetap saling bantu gitu dalam segala kegiatan gitu agar semuanya terlaksana dengan baik. Kalau untuk teman-teman yang maba nih, buat untuk teman-teman maba yang udah masuk UTT apa gimana? Yang belum nih Kang, yang belum. Buat teman-teman yang belum masuk UTT, apabila kalian misalnya tertarik gitu mempelajari bela diri lebih dalam, terkhusus olahraga bela diri taekwondo, kalian bisa banget gitu daftar. Jadi jangan malu gitu. Saya misalnya masih
belum bisa lah masih kita belum guna. bisa, nggak punya basic Heeh. bela diri apapun, nggak masalah karena saya juga kebetulan nggak punya basic apa-apa, ya daftar aja, pede aja. Iya. Malah yang harusnya malu itu yang nggak bisa bela diri, apalagi cowok nggak bisa bela Nah, diri. itu. Gimana kalau mau kalian mau ngelindungi teman-teman ceweknya gitu. Nah, betul. Jadi harus cowok tuh ya kudu bisa lah Hmm. setidaknya bela diri gitu. Ya, untuk melindungi diri sendiri sama untuk melindungi orang-orang yang lain gitu ya. Ah, betul. Oke. Nah, paling gini sih Kang, pas ini udah nyampe terakhir nih Kang. Ada nggak jargon UTT nih Kang? Oke, kalau untuk UTT itu biasanya unit taekwondo tekstil keep fighting. Oke. Nah, langsung kita coba aja nih Kang. Kamera Kang. Langsung dipimpin sama Kang Chandranya aja Oke. nih. Tangannya gini aja nih Kang. Boleh. Oke, Gini. gini. Unit taekwondo tekstil keep fighting. Oke. Keren. Jadi intinya itu keep fighting berarti terus bertarung gitu Nah, Pak, itu ya. sesuai dengan moto kita, harus tetap bertarung. Iya, walaupun apapun yang terjadi Iya, gitu. sesulit apapun kondisinya tetap bertarung aja. Oke. Nah, gitu berarti dari filosofinya tuh pantang menyerah, harus tetap berjuang gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Makannya tetap pola makannya tetap dijaga biar supaya imun kita tuh tetap kuat gitu ya. Jangan lupa olahraga, apalagi yang punya bela diri nih bisa ikut UTT untuk menjaga mental, untuk menjaga fisik juga ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast UKM kita kali ini bersama UTT atau Unit Taekwondo Tekstil. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Ya udah, kita pamit undur diri dulu. See you in next video. Dadah.